Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Yang kedua, macam-macam teori kewirausahaan. Yang pertama, teori ekonomi. Teori ini menurut Castion itu menyatakan bahwa akan muncul dan berkembang di mana ada peluang ekonomi, maka selalu mengembangkan usaha yang akan terwujud pada tingkatan yang pertama secara sengaja menciptakan peluang ekonomi. Yang kedua, memperluaskan informasi tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif agar orang mau untuk menanggung risiko. Yang keempat, menjadi inovator dan membangun organisasi. Itu ada beberapa tingkatan menurut Murphy, yaitu yang pertama klasikal, yaitu klasikal itu pendekatan ini menekankan pada ketidakpastian dan risiko. Yang kedua, neoklasikal, yaitu pendekatan neonasikan itu muncul respon kelemahan dari pendekatan klasikal tersebut. Yang ketiga, yaitu Australian Market Progress, yaitu pendekatan ini menekankan pada aktivitas manusia dan memberikan kerangka konseptual yang kaya pada bagaimana cara menumbuhkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menemukan peluang itu untuk membuat keputusan yang tepat. Yang selanjutnya adalah teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam mengembangkan sebuah usaha. Adanya teori ini didasari atas perbedaan tanggapan dari berbagai kelompok sosial seperti suku, agama, ras, dan kelas sosial atas perbedaannya peluang usaha. Menurut Hagen, teori ini bahwa kelompok orang didorong menjadi seorang wirausaha karena sebagian besar kelompok mereka dianggap rendah dari kelompok elit yang ada di dalam masyarakatnya. Yang selanjutnya, teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang wirausaha tidak bergantung pada lingkungannya, akan tetapi lebih kepada diri sendiri, yang mana hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi sangat erat. Oleh sebab itu, untuk kebutuhan untuk berprestasi harus ditanamkan sejak dini. Yang terakhir, teori perilaku. Teori ini berbeda dengan teori yang sebelum-sebelumnya, karena dalam teori ini lebih mengutamakan kepada kemampuan yang bisa dipahami dan dikuasai oleh diri sendiri. Jadi berhasil atau tidaknya wirausaha tersebut ditentukan dari dalam diri sendiri, tidak dari faktor yang ada di lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.